Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih. Puji akan nama Tuhan kalau kita kembali bisa beribadah pada sore hari ini. Biarlah kita siapkan hati kita. Biarlah pujian penyembahan kita naikkan sebagai ucapan syukur kita kepada kita. Kita akan naikkan satu pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu kamu wanita-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini melalui ibadah kaum wanita Tuhan, kami rindu memuliakan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang memimpin pujian, yang memainkan musik. Amat terlebih Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lebih dalam lagi Tuhan melalui kami, melalui ibadah kami kaum wanita sore hari ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kaum wanita ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Engkau senantiasa bekerja Tuhan. Kami hanya dapat berserah kepadamu. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap semangat dan bersukacita ibu-ibu. Kita akan naikkan pujian lebih dahsyat lagi, yaitu satu pujian langit dan bumi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dengan Tuhan kita Yesus. Haleluya Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Haleluya Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran yang kita dengar menguatkan kita di hari-hari ini. Seperti janji Tuhan, bahwa di setiap masalah Tuhan akan beri jawaban. Seperti pelangi di waktu hujan, kita akan naikkan satu pujian, pelangi sehabis hujan. Haleluya Yesus. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Ada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai, dan
Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Tadinya Tuhan kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu, tiba saatnya hati kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami dikuatkan Tuhan, bahkan kami menerima penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada lagi pada sore hari ini. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang terdapat di dalam Nehemia pasalnya yang kedua. Sekali lagi kita akan belajar dari salah satu tokoh yaitu Nehemia. Nehemia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Sekali lagi Nehemia pasal 17 ayat pasalnya yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalak orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil, kami hamba-hambamu telah siap untuk membangun kembali. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak yang tidak dapat diingat di Yerusalem. Nah, puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul yaitu membangun bersama. Nah, Nehemia ini adalah seorang bupati di tanah Yehuda yang Nehemia memimpin bangsa Israel ketika dalam pembuangan dalam gelombang ketiga yaitu untuk pulang kembali ke Yerusalem. Nah, gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel dan gelombang kedua dipimpin oleh Ezra dan gelombang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Arti dari nama Nehemia ini adalah penghiburan. Nah, Nehemia ini menjadi contoh anak-anak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana ketika meskipun dia dipakai di suatu negeri orang asing pada waktu itu yaitu di negeri Persia, tapi dia sangat peduli terhadap bangsanya. Bahkan ketika dia mendengarkan bahwa Israel kerajaannya pada waktu itu dalam kehancuran, dia mempunyai kerinduan yaitu untuk membangun kembali bangsanya. Bahkan dia rela untuk meninggalkan segala jabatannya pada waktu itu sebagai bupati. Nah, dia rela meninggalkan hanya untuk membangun kembali bangsanya. Nah, Nehemia ini adalah seorang anak Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun dia mempunyai kedudukan, tapi dia rela meninggalkan karena dia mendapat panggilan Tuhan untuk kembali pulang ke Yerusalem dan membawa pulang kembali bangsanya pada gelombang ketiga pada waktu itu. Nah, apa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai apa yang bisa kita teladani dari sikap Nehemia ini? Nah, kita akan sama-sama belajar. Yang pertama ini adalah Nehemia ini selalu hidup di dalam doa. Nah, kita lihat di dalam Nehemia 1 ayatnya yang keempat, saya akan bacakan. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, ketika dia mendengar keadaan bangsanya pada waktu itu, firman Tuhan mengatakan bahwa dia berkabung selama beberapa hari.
Nah, Nehemia ini sangat terbeban untuk kembali membangun bangsanya pada waktu itu yang telah hancur oleh dosa nenek moyang, telah rusak. Bahkan karena keegoisan nenek moyang sehingga Israel pada waktu itu sudah menjadi reruntuhan. Nah, tetapi Nehemia ini adalah orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk kembali membangun bangsanya pada waktu itu. Nah, Nehemia ini memiliki sikap yang sangat peduli terhadap bangsanya. Dia peduli bukan karena pamrih, tapi dia terbeban untuk mendengarkan keluhan dari bangsanya pada waktu itu ketika dalam pembuangan. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita masih peduli terhadap bangsa kita saat-saat ini? Apalagi saat-saat ini bangsa kita pasti sangat membutuhkan doa dari anak-anak Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai sikap hati yang sangat terbeban. Seperti yang dilakukan Nehemia pada waktu itu. Nehemia berdoa, bahkan firman Tuhan mengatakan dia sampai berpuasa. Terkadang ketika orang ingin berpuasa berarti ada hal-hal pribadi yang ingin dia sampaikan kepada Tuhan, ada kepentingan pribadi. Tapi Nehemia tidak, dia tidak egois. Dia berdoa dan berpuasa bukan karena dia memiliki kepentingan pribadi kepada Tuhan, tapi kepentingan bersama dengan bangsanya. Demikian pun dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menjadi anak Tuhan yang egois. Kita harus memiliki sikap hati yang selalu terbeban kepada orang-orang lain, kepada bangsa sekitar kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Ketika kita melakukan semua itu, firman Tuhan mengatakan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, Nehemia ini dia selalu berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebenarnya ketika kita membaca kitab Nehemia ini sebenarnya layak untuk menjadi orang yang sombong karena di antara bangsanya hanya dia yang terpilih untuk menjadi seorang pemimpin di negeri orang asing pada waktu itu. Tapi dia tidak menyombongkan diri karena apa? Ketika dia harus berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah segala semesta alam. Nah, Nehemia ini adalah orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menyombongkan atas keberhasilan yang sudah dia dapatkan. Padahal sebenarnya pada waktu itu dia adalah orang yang sangat pintar sehingga dia terpilih untuk menjadi seorang pemimpin, seorang bupati pada waktu itu. Tapi dia tidak memiliki kesombongan pada waktu itu karena dia sadar apapun yang dia miliki, apapun yang ada dia capai, keberhasilan yang dia capai pada saat itu hanya karena kemurahan Tuhan. Demikian pun dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita dalam apapun yang kita alami sampai saat ini, keberhasilan, kita tidak perlu menyombongkan semuanya itu. Karena apapun yang ada pada kita saat itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kapan saja Tuhan bisa mengambilnya pada kita pada saat-saat itu. Nah, yang kedua, Nehemia ini selalu mengandalkan Tuhan. Kita lihat pada ayatnya yang ke-11, Nehemia pasal yang pertama ayatnya yang ke-11, ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah namamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nah, puji Tuhan. Nah, Nehemia ini sebelum dia bekerja, sebelum dia menyelidiki tembok-tembok yang sudah runtuh pada waktu itu, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Artinya apa? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang dia ingin lakukan sebelum dia melangkah ke depan, dia melangkah lebih jauh, dia terutama itu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya apa yang harus dia lakukan. Nah, dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini kita butuh Tuhan. Kita harus bertanya apakah yang akan kita lakukan hari-hari ini. Karena tanpa petunjuk dari Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua hidup kita perlu diatur oleh Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang Nehemia lakukan. Nah, semua kehancuran ia teliti dan dicatat. Artinya ia menyelidiki dengan saksama tanpa banyak bicara. Nah, Nehemia ini bekerja tanpa banyak bicara. Nah, terkadang dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan mempercayakan kita segala sesuatu untuk kita lakukan, kita belum bekerja tapi sudah banyak bicara. Nah, Nehemia ini tidak. Dia bekerja tanpa banyak bicara. Artinya dia melakukan segala sesuatu dengan tulus, bahkan tanpa disuruh pun
dia melakukannya karena apa? Dia mengasihi Tuhan dan dia terbeban untuk kembali membangun bangsanya pada waktu itu. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita teladani dari sikap Nehemia ini? Nah, Nehemia ini mendorong orang agar bekerja lebih giat dan rajin. Nehemia mendorong orang agar bekerja lebih giat dan lebih rajin lagi. Kita lihat dalam Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-20, saya akan membacakannya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika diberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, Nehemia ini mendorong orang agar bekerja lebih giat. Setelah diselidiki dengan saksama apa yang harus dia kerjakan, barulah dia menyampaikan kepada bangsanya bahwa apa yang harus mereka kerjakan. Nah, untuk itu dalam setiap kehidupan kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh kerjasama untuk melakukan, untuk membangun segala sesuatu dengan anak-anak Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena kita hidup di dunia ini, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti Nehemia lakukan, dia merasa dia tidak mampu untuk bekerja sendiri, sehingga dia melibatkan beberapa orang untuk membantunya membangun tembok-tembok yang sudah runtuh pada waktu itu. Nah, demikian pun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat-saat ini kita butuh kerjasama untuk membangun apa yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan bangsa kita. Nah, kita perlu doa secara bersama-sama ataupun doa secara pribadi. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam setiap kehidupan kita bahwa di mana ada persatuan, bahwa di situ akan melahirkan mujizat. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa untuk ketika kita ingin berhasil dalam sebuah pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, kita harus lebih giat lagi untuk mengandalkan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti yang Nehemia lakukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Nah, Nehemia ini tekun berdoa, bahkan berpuasa. Demikian pun dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan harus tekun, harus rela untuk berkorban. Bahkan Nehemia tadi meninggalkan segala jabatannya, kemewahannya di istana pada waktu itu hanya untuk membangun kembali bangsanya. Nah, terkadang dalam setiap kehidupan kita, ketika kita terlibat dalam satu pelayanan kepada Tuhan, ada hal-hal yang harus kita korbankan, sama seperti Nehemia. Nah, tapi firman Tuhan katakan bahwa apa yang kita korbankan saat itu tidak akan pernah sebanding dengan yang sudah Tuhan korbankan dalam kehidupan kita. Nah, karena kita hidup sampai saat ini, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan tidak ada apa-apa yang dapat kita balas selain kita memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Nah, untuk itu ketika kita ingin berhasil dalam sebuah pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, kita harus belajar seperti Nehemia, yaitu selalu hidup di dalam doa dan selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan selalu mendorong orang agar lebih giat lagi dalam bekerja, lebih rajin lagi. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati setiap kita semua dimanapun kita berada. Nah, puji Tuhan, dengan kasih Kristus nanti Ibu Gembala akan tutup ibadah ini di dalam doa. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa untuk pelayanan firman Allah sore hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga, kami sudah berdoa kepadamu. Biarlah kami boleh menjadi seperti Nehemia yang terbeban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Hati yang terbuka, hati yang peka untuk mendengarkan firman Allah
Ya Tuhan, pakai kami semua orang yang percaya, ibu-ibu yang percaya kepadamu, menjadi hamba-hamba yang setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu kalau kami boleh menjadi ibu yang dapat bertanggung jawab dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, mau berdoa, terbeban bagi orang-orang yang percaya, terbeban bagi bangsa kami sendiri Tuhan. Tolong kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan melihat ada hal-hal yang terbatas yang kami tidak dapat lakukan karena peraturan pemerintah, tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tapi kami mau tetap setia kepadamu, kami tetap berdoa dan mau mengandalkan Engkau Tuhan. Seperti Nabi Yeremia terbeban untuk bangsanya. Tuhan, walaupun kami terbatas, tapi kami mau tetap setia berdoa kepadamu. Kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, semua diatur oleh peraturan pemerintah. Dan kami percaya kalau kami patuh kepadamu, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberikan kelapangan hati yang terbeban, hati yang tetap berdoa, hati yang tetap beribadah kepadamu, hati yang berserah kepadamu, karena kami percaya Tuhan akan membela kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami dengan penuh sukacita. Kami tetap setia kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk doa sore hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan, tetap berseru kepadamu. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan untuk pelayanan di tempat ini, di GPD Tiberias ini Tuhan. Semua ibu-ibu yang percaya Tuhan berkati kami semua sekeluarga, orang yang percaya kepadamu, suami, istri, dan anak-anak. Tuhan pasti akan membuka jalan dan tetap memberkati kami. Kami penuh dengan sukacita karena Tuhan selalu ada membela kami. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, seluruh pekerjaan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Walaupun apa yang dilakukan semua terbatas, tapi Tuhan yang penuh kebaikan dan kemurahan, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Tuhan akan memakai kami semua kaum wanita, baik keluarga, kaum bapa juga Tuhan akan memakainya. Kami tetap setia kepadamu, tetap mengandalkan dan berharap kepadamu. Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit yang terjadi pada akhir-akhir ini Tuhan. Jauhkan dari penyakit corona, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kuasa firman Allah ada dalam hidup kami. Kuasa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami. Tuhan tinggal dalam hati kami dan kami tetap melekat kepadamu. Kami tetap mengandalkan Engkau karena kami percaya darah Yesus yang akan membungkus kehidupan kami sekeluarga. Oh Tuhan, ibadah-ibadah wanita kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap percaya walaupun kami Tuhan melihat streaming dari lewat HP di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap andalkan Tuhan sekali lagi. Kami tetap berharap kepadamu. Terima kasih Pak Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah dengar firman Allah dan kami percaya Tuhan yang melekat dalam hati kami dan hati kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini, baik ibu-ibu yang ada di rumah, baik keluarga kami yang ada di rumah, Tuhan juga yang akan pelihara. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan selalu memberikan kekuatan firman Allah menjadi bagian dalam hidup kami sehingga kami kuat selalu
dekat dengan Engkau lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami membawa berkat sukacita, penyertaan Tuhan menyertai kami, sekeluarga kami, dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.